Tapi aku nggak kunci kamar, soalnya emang kebiasaan dari kecil nggak pernah dikunci kamarnya, pasti terbuka. Soalnya yang berani masuk kamar tuh pasti keluarga sih, nggak pernah ada yang lain. Karena aku capek banget langsung plek tidur tuh, biasa tidur malam juga, tapi itu jam 10 lah, jam 10 udah langsung tidur. Tidur, tiba-tiba ada yang dobrak pintu tuh, itu masih sadar nggak sadar tuh, ini mimpi atau beneran ada yang dobrak. Dobrak pintu tuh, alah siapa ini, kata aku tuh ya, siapa sih yang dobrak pintu sekencang ini, apa ada yang ngetok aku nggak kedengeran gitu ya, atau suaminya mama gitu kan. Pas udah pokoknya di dapur tuh ribut banget, itu posisi rumah listriknya dimatiin dari luar, bener-bener kita nggak bisa nyalain lampu, nggak bisa Gelap, nyalain apa, gelap gulita, full gelap gulita. Terus karena itu takut, aku posisi masih melukin guling, masih merem dan tahu ini orang ini banyak nih kayaknya. Soalnya di dapur tuh Udah masuk. iya udah ngedobrak pintu, suara pecahan kaca tuh banyak banget, prang, lama banget. Terus maju ke ruang tengah, dari dapur ke ruang tengah tuh prang juga. Kedengeran ya? Kedengeran. Terus habis itu karena kamar aku posisinya terbuka lebar gitu, kamar aku. Mereka masuk ke kamar aku nggak tahu siapa-siapanya yang masuk, soalnya kan lampunya gelap kan. Mereka masuk nyenterin aku gitu, ini anaknya nih lagi tidur katanya. Aku langsung mau diapain gitu kan. Anaknya nih lagi tidur, mana kita cari ibunya, katanya kan, cari ibunya. Terus Pas teteh itu video. enggak, itu aku masih melukin guling, masih merem gitu kan. Aku nggak mau ketahuan bahwa aku bangun gitu kan. Terus abis mereka seperti itu nyari ibu aku, nyari mama, mereka dobrak pintu ini. Di video kan kelihatan jelas banget kan. Mereka ngedobrak pintu berkali-kali. Terus ada beberapa orang juga kayak lewat kamar aku ngesenterin gitu. Aku berani ngerekam pertama, ini bakal jadi bukti kuat. Terus abis itu aku berani ngerekam juga karena pertamanya mereka nyenterin aku tuh, mereka nggak nyerang aku gitu kan, dan nyerang langsung cekek atau gimana, enggak. Wah, aku berarti udah diincer nih saat itu, karena aku pura-pura tidur gitu kan. Aku berani ngevideo, dan selama mereka ngedobrak juga sambil mecah-mecahin segala sesuatu yang ada di sini, perabotan semua. Tiba-tiba di video terdengar prang gede banget. Ini kamar mama ini. Soalnya interior kamar mama semuanya kaca. Wah, ini suaranya beda dari mecahin perabotan gitu kan. Ini suara yang ini suara pecahan di kamar mama pasti. Kalau pas neng dianiaya pas kenapa nih? Pas nyamperin mama. Nah, abis itu setelah aku ngerekam, tahu itu kamar mama, tiba-tiba mama buka pintu, keadaan dicekek. Nah, kan mereka ngedobrak pintu mama tuh sama sekali nggak bisa didobrak sama mereka karena bahannya jati. Jadi kuat banget pintu ini, beda sama yang dapur gitu. Pas itu posisi di tengah rumah ini satu orang, si Depi. Di dalam kamar mama dua, si Abdul dan si Yandi. Yang pertama datang namu itu. Iya, tiga-tiganya jadi sama itu juga. Beda. Beda lagi. Kalau yang pertama tadi kan yang jam 9 tuh Yandi, yang Pepe dan Polres. Yang satu ini Yandi, Devi dan Abdul. Kenapa tahu namanya? Karena dikasih polsek kan. Terus karena posisinya di sini satu orang, si Devi, di dalam kamar mama dua orang, si Yandi dan si Abdul. Dan posisi itu mama dicekek dan pintu tuh belum kebuka. Otomatis aku di sini sama si Devi kan. Terus tiba-tiba si Devi juga masih ngebobolin kamar mama, ngedobrakin, tapi nggak kebuka tetap. Karena terus abis itu aku bingung nih, terus gimana nih? Kalau aku pengen banget nyelamatin mama tapi pintunya nggak kebuka gitu kan. Terus tiba-tiba mama buka pintu dalam kondisi dicekek sampai diangkat gitu sama si Yandi. Si Abdul ini pokoknya dia ikut masuk tapi cuma ngeliatin dari awal sampai akhir penganiayaan, dia cuma ngeliatin sambil Neng ngejagain. dipukul apa saja? Sama siapa? Sama Devi dan sama si Yandi. Nah, pas mama buka pintu kamar, Abid kabur katanya kan, teriak. Aku langsung shock kan, aku dengernya Abid tolong gitu kan. Karena lihat mama dalam kondisi dicekek, aku dari kamar langsung lari ke mama gitu. Lari langsung ngelepasin cekekan mama. Langsung aku peluk mama, langsung aku halang-halangin, jangan cekek mama saya, jangan. Kenapa ini, ada apa, kata aku kan sambil nangis itu, udah shock.
si Depi langsung ngejambak, dibenturin ke lemari 3 kali. Oh, Neng tuh. Iya, diam kamu, jangan ada urusan, jangan ikut-ikutan katanya. Si mama tuh pokoknya selalu dicekek karena rambutnya pendek kan, selalu dicekek, sedangkan aku mereka susah nyekek karena banyak rambut kan panjang. Beralih ke jambak, abis dibenturin ke lemari 3 kali. Pokoknya saat disiksa tuh aku sama mama nggak kerasa apa-apa karena panik dan shock, nyari jalan keluar gitu. Pokoknya nggak tahu kemana dia mukul gitu. Nggak tahu dan nggak kelihatan kan, gelap, nggak tahu wajah-wajahnya yang mana gitu kan. Terus habis itu aku abis dibenturin kepala 3 kali, aku peluk lagi mama, ngeawasin lagi cekekan mereka. Terus mama ditendang sampai duduk. Pas mau ditendang lagi, aku meluk lagi, aku yang kasih Depi nih ya, kamu berisik banget sama apa sih, ikut campur banget urusan orang katanya. Dijambak, terus dipukul sekenceng-kencengnya di sebelah sini 3 kali. Dan itu shock paling berat di situ sih. Ngeliat. Cerita nggak pas berhasil kabur seperti apa? Nah, abis itu berhasil kaburnya tuh karena disiasati lah, diomongin si pelaku ini. Habis itu diseret, dijambak, ditampar-tampar, dilakuin penyiksaan, ditendang, terus-terusan diancam, ini kita bawa anaknya atau ibunya nih katanya. Udah niat mau nyulik. Iya, ini kita bawa anaknya atau ibunya nih, kita bunuh aja lah, kita bawa ke tempat yang sepi, kita bunuh katanya kan. Sambil mereka mabuk berat gitu kan. Tapi si Abdul ini cuma ngeliatin sambil kayak gini, ngeliatin aja gitu si Abdul itu. Di situ diseret ke ruang tengah. Mereka minta uang, pokoknya intinya minta uang cash, mau uang cash, pokoknya mau uang cash aja. Minta uang itu untuk apa nih? Kurang tahu, pokoknya karena aku nggak kenal, minta uang cash, pokoknya saya pengen cash, kata mama saya tuh, ambil TV, ambil motor, semua barang-barang di sini ambil katanya. Gak mau, pengennya uang cash gitu kan, mereka ngomongnya pengen uang cash. Kamu cina anaknya bawa kertas sama pulpen, bikin surat pernyataan bahwa ibu kamu nyerahin uang ke kita sebesar berapa gitu kan. Mintanya berapa nih? Mintanya 50 juta. 50 juta. Terus karena posisi shock gitu kan, aku nyari kertas sama pulpen di kondisi gelap, lama gitu kan, kemana kemari gitu kan, ditendang lama banget sih katanya, cepet ditendang tuh. Mereka semua pakai sepatu ya, pakai sepatu tebal-tebal gitu kan, ditendang. Aduh, ini bagian punggung sakit banget, ditendang sekenceng-kencengnya pokoknya. Sama si Depi ini. Selamat gimana nih? Bisa selamat tuh pas mamah lagi bikin surat pernyataan. Mamah ngomong, kalian tuh mau nyawa atau mau uang, kata mama tuh. Mau uang, mau. Kalau si Yan ini, saya mau pengen uang sama pengen nyawa, kata si Depi ini pengen uang katanya kan. Di situ ada uang sekarang, ada berapapun juga ada di Mang Iqbal yang punya pesantren kan. Bener ada katanya kan, sama orang mabuk kan ini juga ya, susah kan. Di situ, Bit, ambil uang ke Mang Iqbal di atas di sini di pesantren. Bener ada, sana kamu ambil uangnya, cepet, pokoknya harus cepet katanya. Iya kata aku berhasil lari kabur dan aku nggak sadar diikutin. Tapi kata Mang Iqbal yang punya pesantren ini, kamu diikutin sama si Depi sebenarnya, tapi nggak tahu nggak kejar atau gimana. Ya aku nggak ditangkap lagi, nggak diikutin sampai ke Mang Iqbal gitu kan. Situ aku bangunin santri itu yang tidur di panggung, itu kan ada panggung. Santri SMP lah, laki-laki berempat lagi pada tidur, tolong nangis, sambil nangis, mama saya disiksa. Mereka bangun cuman bengong gitu kan, nggak tahu apa yang kejadian gitu. Terus mereka nggak memanggil Mang Iqbal keluar sendiri. Ada apa, Neng? Mang Iqbal tolong, kataku tuh, mama saya disiksa, tolong ini masih cepet-cepetnya. Iya neng, langsung lari ke sini. Dan saya masih bengong di panggung. Di sini pun Mang Iqbal disiksa. Oh, ikut digebugin? Iya, ikut digebugin, disiksa. Terus pecahan barang makin banyak. Aku di pesantren diem, ini mereka teriak-teriak, jerit-jerit pun kedengeran loh. Kenapa orang gak ada yang bangun gitu ya? Kedengeran loh, pecahan-pecahan barang juga kedengeran banget jelas. Kok gak ada yang bangun gitu ya? Karena aku gak bisa diem nih. Terus aku lari pokoknya dengan kondisi kaki nggak pakai sandal nggak apa, karena pengen cepet gitu ya. Lari
di pertengahan jalan ketemu sama suaminya mama tuh ternyata disusulin sama santri karena ditelepon Mang Agus tadi, karena aku sempat nelpon Mang Agus. Mang Agus nelpon santri di sini, nyamperin suaminya mama di rumah yang di atas. Papasan nih, suaminya mama lihat, aku langsung ngomong, om tolong itu mama disiksa, om tolong lihat aku udah ini ya, udah bengap, udah sampai berdarah bercucuran gitu. Terus kamu pokoknya lapor polsek. Iya om, pokoknya om harus cepet tolongin mama. Udah aku ke polsek, dianterin sama salah satu santri. Malam-malam ya, itu jam 1, jam 2an nyampe polsek dengan keadaan nangis-nangis, terus shock. Terus abis itu, apakah ini keluarga ibu? Bukan pak, bukan keluarga saya. Oh kalau kayak gitu langsung diamanin. Kalau kayak gitu kalian mana KTP si Yandi, Depi sama si Abdul ini. Oh, taunya dari situ. Iya. Kalau bukan keluarga ini apa ini, banyak banget kerusakan barang, banyak banget ini. Terus langsung disekap di situ juga sama polisi dan dimintain KTP. Si Depi ini tadinya ngakunya tentara gitu kan. Dia juga pakai pakaian tentara. Oh, pakai tentara. Bukan pakaian tentara apa sih, kayak pakaian tentara tapi iya loreng-loreng, terus pakai sepatu tentara kayak gitu, pakai jaket loreng segala macam. Tentara kak mana ya kata polisi teh? Bukan pak, pas dilihat KTP-nya